Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Masya Allah, semoga selalu dilindungi dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayohal ahibba, Ana ucapkan ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di channel Ana. Ya, bukan channel baru memang. Channel ini Ana buat sekitar tahun 2015 ya. 2015 iseng aja sih ya. Iseng aja tadinya buat channel ini, nggak tahu mau buat apa. Sempat pernah diisi beberapa video, cuman 2 atau 3 video. Oh, mohon maaf, itu suara motor. Pernah diisi 2 atau 3 video yang iseng aja. Video mungkin yang ada di galeri Ana masukkan saja, dan sudah Ana hapus semuanya. Dan ini jadi video pertama Ana ya, anggaplah jadi video pertama Ana, karena untuk saat ini barulah channel ini dibangun. Sebelumnya bukan dibangun, sebelumnya cuma buat doang iseng gitu ya, bukan dibangun, tapi iseng-iseng doang, buat iseng aja, nggak tahu mau ngapain. Nah, baru ini adalah video pertama Ana mungkin dari channel Ana dibangun. Ana coba susun konsepnya, Ana coba rapihkan ya, semoga aja jadi berkah buat kita semua, amin, Allahumma amin. Sebelumnya minta maaf ya, ini bukan buat gaya-gayaan, ini karena mic-nya di sini gitu, supaya lebih jelas aja suaranya, karena belum punya mic, jadi mic-nya pakai yang ini dulu aja gitu, yang ada aja dulu aja kita. Bismillah, alhamdulillah sudah Allah berikan fasilitas ini. Mungkin untuk tujuan Ana ngebangun channel ini, mungkin orang bingung nanya-nanya, nih ngapain sih si Adam buat channel YouTube gitu kan, kurang kerjaan aja atau apalah gitu kan, nih orang mau ngapain sih gitu kan, nggak tahu. Sebenarnya Ana buat channel YouTube ini, yang pasti ya, yang pertama niatan kita sudah semestinya dan sepatutnya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah di semua perbuatan amal kita, apalagi itu perbuatan baik ya, kita niatkan untuk Allah, lillahi ta'ala. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, yang hadis ini ditulis di kitab Al-Arba'in An-Nawawi, karyanya Imam An-Nawawi, di hadis yang pertama. Bagaimana hadis ini berbunyi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan seseorang itu, setiap perbuatan seseorang itu tergantung bagaimana niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niati. Kita melakukan sesuatu dengan niatan tersebut, ya itulah ganjarannya. Ya, kelanjutan hadisnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini mengisahkan tentang waktu itu hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah di saat itu. Barang siapa yang hijrahnya kan Allah dan Rasulnya, hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dia mendapatkan ganjaran dari Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan. Pun sebaliknya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Adapun sebaliknya, kalau hijrahnya ini dari Mekah ke Madinah, ini perkara yang sangat besar. Di kala itu, ini perkara yang sangat besar, ibadah ini kepada Allah. Barang siapa yang hijrahnya untuk sekelumit atau segelintir kecil dari dunia yang ingin ia dapatkan, awi imra'atin yang kiuha, atau untuk mendapatkan seorang wanita yang ingin ia nikahi. Karena adalah ceritanya, latar belakang hadis ini katanya, ada seseorang yang ikut hijrah karena wanita yang ia taksir itu ikutan hijrah. Jadi hijrahnya dia ini, yang laki-laki ini, tidak ikhlas karena Allah, namun karena ikut-ikutan karena tadi tuh wanita yang dia cintai, yang dia sukai hijrah, makanya dia ikut-ikutan hijrah. Fahijratu ila ma hajar ilaih. Maka dalam hadis tersebut disebutkan, maka hijrahnya itu hanya sekedar mendapatkan apa yang ia niati saja. Ya, hampa. Gitu-gitu aja. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, tujuan yang pertama, Ana coba ikhlaskan niat dan wajib
kita usahakan. Kalau ini wajib kita usahakan, ikhlas, niat karena Allah. Ini kita usahakan dan wajib, ya. Di semua perbuatan amal kita usahakan untuk ikhlas karena Allah. Kemudian ayolah ahibba, yang kedua, tujuan dari ana bangun channel ini sebenarnya simple, ya mungkin bukan suatu hal yang ini banget sih ya, tapi menurut ana ini besar buat ana. Ana ingin membuat catatan sejarah atau dokumentasi sebagian kecil dari hidup ana. Mungkin kalau ada yang nanya, ngapain sih gaya-gayaan buat dokumentasi hidup gitu ya? Lah, ana punya tujuan ibadah di dalamnya. Ana ingin video yang ana buat, yang ana simpan ini bisa menjadi bahan muhasabah ana. Apa sih muhasabah? Mengintrospeksi diri ana, kembali menghitung, mengoreksi apa yang sudah kita lakukan. Wallah, kita nggak tahu masa depan kita, benar nggak? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita, keesokan hari, atau mungkin abis nonton video ini gitu ya. Apa yang akan terjadi setelahnya kita nggak tahu. Oleh karenanya ana buat video ini sebagai bentuk catatan sejarah ana, sebagai dokumentasi hidup ana, meskipun sebagian kecilnya saja, tapi sebagai bentuk untuk muhasabah, kita mengoreksi kembali kehidupan kita. Karena kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba koreksi diri kalian tuh sebelum kalian nanti dihisab di hari akhir. Sebelum kalian tuh nanti dihisab oleh Allah di hari akhir. Ya, ditimbang oleh Allah amalan saleh kita. Ditampilkan seluruh amalan kita. Sebelum kita disidang di akhirat kelak nanti, coba kita koreksi lagi diri kita. Wallahu alam, ana enggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Walillahilham, puji bagi Allah, jikalau seandainya ana menjadi lebih baik daripada sekarang. Ana bisa melihat, Masya Allah, apa yang ana lakukan dahulu salah, sehingga ana harus perbaiki. Yang dulu ana lakukan kurang, sehingga ana harus perbaiki. Menjadi lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Yang kemarin salah, ana koreksi. Seperti itu. Itu tujuan ana. Dan na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi di kemudian hari ana menjadi orang yang lebih buruk daripada hari ini. Menjadi seorang yang kurang baik dibandingkan hari ini. Dengan adanya video ini ana kembali melihat, ana mengintrospeksi diri ana, ya Allah, dulu ana bisa melakukan hal-hal baik. Dulu ana bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa ana sekarang jadi lebih buruk? Sehingga video ini menjadi titik balik untuk ana kembali melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal saleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Ya, na'udzubillah, kita nggak berharap kita jadi lebih buruk. Namun siapa yang akan tahu di masa depan? Sehingga tujuan ana membuat video ini, membangun channel ini sebagai catatan sejarah, dokumentasi hidup ana, meskipun sebagian kecil, namun bisa menjadi kilas balik, titik balik kita untuk memuhasabah, memotivasi diri kita untuk jadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, tujuan ana membuat channel ini sebenarnya tadi mungkin sempat kesepil tadi ya, sempat kesebut tadi di yang kedua, ana ingin memotivasi diri ana agar lebih semangat lagi. Kita nggak pungkiri bahwa seseorang itu kalau ada yang ngawasin, ada yang mantau perbuatan kita itu pasti akan melakukan sesuatunya lebih baik lagi. Bukan berarti kita tidak beriman kepada Allah yang maha mengawasi, kita tidak beriman kepada Allah yang maha memantau hamba-hambanya. Allah tahu, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada sehelai daun kering yang jatuh di atas muka bumi kecuali Allah tahu. Allah maha mengetahui segalanya. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Namun ayolah ahibba, kita sebagai manusia, ya seperti itulah kodrat kita. Ketika seorang bekerja contohnya, kalau nggak diawasi sama bosnya mungkin males-malesan, leha-leha, ya. Atau mungkin rajin, cuman ada masa-masanya ketika ini tuh ngedrop gitu loh, nyantai-nyantai. Nanti ketika bosnya datang langsung fokus lagi, ngejut lagi gitu ya, seperti itu. Nah, ana selama di sini gitu kan, ya mungkin banyak taksirnya, banyak kurangnya. Malas baca buku, malas belajar lagi ya, karena mungkin kurang ada yang ngawasi.
Seperti itu. Berbeda ketika mungkin dulu ketika kita di ma'had ya, diawasi terus segala, semangat kita. Kalau nggak belajar dihukum segala macam. Kalau udah kayak gitu, aduh ya Allah. Sehingga ana buat channel ini sebagai motivasi ana untuk tambah semangat lagi. Dan memang itu sering terjadi. Contoh saja ini terjadi ketika sahabat Hanzalah. Sahabat Hanzalah pernah suatu hari dia itu nangis terseduh-seduh, menganggap bahwa dirinya itu munafik, telah menjadi seorang munafik. Dia nangis terseduh-seduh sehingga dia keluar ke jalan. Dia berkata, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah menjadi munafik. Hanzalah telah menjadi munafik. Dia nangis. Sehingga ketika di jalan bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, ada apa wahai Hanzalah? Apa yang terjadi? Hanzalah bilang, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik, kata Hanzalah. Abu Bakar bilang, la, tidak, demi Allah Hanzalah tidak munafik. Kata Abu Bakar, Hanzalah tidak munafik. Kemudian Hanzalah sebutkan, wahai Abu Bakar, ya, ketika bertemu Abu Bakar, Hanzalah bilang, wahai Abu Bakar, aku ketika berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Nabi Muhammad mengingatkan kita, membimbing kita, menegur kita kalau kita salah ketika kita berada di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita melihat surga dan neraka di hadapan mata kita. Keimanan kita, ibadah kita menjadi lebih semangat, ya. Masya Allah. Amalan-amalan saleh kita meningkat ketika kita berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Karena ada yang mengingatkan, ada yang mengontrol, ada yang memantau, ada yang memotivasi. Namun ketika kita kembali ke rumah, keluar dari majelisnya Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Kita bertemu anak istri kita bercanda dengan mereka, kita tersibukkan dengan dunia kita. Bukankah ini sebuah kemunafikan, kata Hanzalah. Abu Bakar terdiam. Kemudian Abu Bakar bilang, kalau begitu aku pun seperti itu, wahai Hanzalah. Abu Bakar juga merasa sedih. Dia merasakan, ya Allah, berarti saya juga munafik, katanya. Sedih Abu Bakar. Akhirnya mereka berdua pergi kepada Rasulullah SAW, hadap Rasulullah SAW. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka bercerita, wahai Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tadi diceritakan, mereka mengadu kalau kita di sisi engkau itu, Masya Allah, kita termotivasi, kita semangat, kita ibadah, kita rajin, kita fokus, seolah-olah akhirat itu ada di hadapan mata kita. Namun ketika kita kembali ke rumah kami, ke rumah kita, sepertinya menurun, wahai Nabi. Mereka mengadu seperti itu. Mereka bersedih diri karena merasa bahwa diri mereka telah menjadi munafik karena hal tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, wahai Hanzalah, kalau seandainya engkau senantiasa berada di posisi sebagaimana engkau berada di sisiku, senantiasa engkau semangat, engkau bersungguh-sungguh, ya, seolah-olah engkau itu diawasi terus dengan aku, berada di sisiku, maka demi Allah, malaikat akan turun kepadamu, mengucapkan salam kepadamu di tempat tidurmu dan ketika engkau berjalan. Namun wahai Hanzalah, kata Nabi Muhammad SAW, sa'atan, semua itu ada waktunya. Tidak mungkin seperti itu, wahai Hanzalah. Emang ada waktu-waktunya. Nah, itu dia kadrat manusia. Ketika diawasi semangat banget gitu kan. Nah, ana pingin dengan adanya channel ini ana merasa diawasi, ana termotivasi untuk bisa berkembang, tambah rajin baca buku, karena kedepannya nantinya ana di channel ini insyaallah kan ada tanya jawab. Ana juga harus menyiapkan materi karena ana ingin apa yang ana sampaikan di sini itu bermanfaat. Karena nanti akan ada tujuan yang keempat nanti ya. Ana pingin channel ini bermanfaat sehingga ana juga harus tambah rajin baca, membahas, mencari ya masalah-masalah yang ada gitu. Kita coba kulik-kulik lagi. Itu yang ingin ana sampaikan di sini. Ana ingin channel ini bermanfaat, jadi bukan hanya sia-sia belaka. Memang iya, ana ingin channel ini hanya sebagai catatan sejarah gitu buat ana. Jadi mungkin nggak terlalu streng banget kayak mungkin channel-channel yang lainnya gitu ya, yang bahasa kajian gitu. Lah, mungkin channel ini akan lebih sedikit santai. Dan kita curhat segala macam nanti kita akan sebutkan ya. Sehingga
Ya itu tadi. Tapi tetap ana pingin channel ini bermanfaat. Ada manfaat ketika orang nonton video-video ini, seperti itu. Nah, untuk tujuan yang keempat ini, tujuan yang kuat adalah untuk dakwah. Meskipun kecil, meskipun sedikit, menyebarkan kebaikan, ya, menyebarkan kebaikan meskipun sedikit, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang balighu anni walau ayah, sampaikan kepada manusia walaupun hanya satu ayat dariku, meskipun hanya satu ayat, meskipun sedikit. Ya, ana pingin berdakwah meskipun kecil-kecilan. Ya Allah alam, mungkin dari ana cerita, dari ana curhat, dari ana diskusi dengan antum, ada manfaat yang diambil dari hal tersebut, ada unsur dakwah di dalamnya. Itu yang ana inginkan. Ana pingin seperti itu karena ana nggak tahu, ya, wallahu alam, kita semua nggak tahu dengan kebaikan yang mana yang akan dapat membimbing kita ke surga. Bisa jadi dengan kebaikan yang kecil ini, ana iseng-iseng buat video kayak gini, menyampaikan, coba diskusi dengan antum hal-hal baik, itu memberikan manfaat, ada hidayah yang tersampaikan, sehingga itu menjadi ladang pahala buat ana, buat kita semua. Dari diskusi-diskusi kita di sini, ngobrol-ngobrol kita di sini, ya, komentar-komentar antum di sini, masya Allah, menjadi ladang pahala buat kita. Sehingga karena itu, ya Allah, na'udzubillah min zalik, tapi ya, mungkin sholat kita tidak diterima, puasa kita tidak diterima, tertolak karena mungkin tidak sempurna, atau mungkin di sana ada unsur-unsur yang lain sehingga tertolak dan tidak bisa diterima oleh Allah. Ternyata dengan kebaikan-kebaikan kecil ini Allah terima pahala tersebut, dan itu akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Oleh karenanya, ana ingin di sini ada unsur dakwah. Kenapa ana tidak jadikan dakwah itu di urutan yang kedua dari tujuan ana? Ya tadi, karena mungkin channel ini nanti bakal agak lebih santai, nggak seperti channel-channel dakwah lainnya gitu ya, yang full isinya ceramah gitu ya. Enggak. Insyaallah di sini mungkin ya santai lah, kita ngobrol, kita diskusi, ya, dari komentar atau mungkin dari Instagram nanti ada tanya jawab, atau mungkin nanti ada apa istilahnya, ngobsans ya, ngobrol santai gitu, kita diskusi segala macam, kita bahas hal-hal yang mungkin baru-baru ini rame, baru terjadi gitu. Ana sih pengen kayak gitu. Dan memang ya itu tujuan dari dibuatnya channel ini. Ya, semoga bisa memberikan manfaat yang banyak, bermanfaat buat anda, bermanfaat buat umat. Anda nggak tahu ya. Ahlan wa sahlan bikum, ana ucapkan selamat datang kepada antum semua. Barakallahu fikum ya. Ini channel ya udah bismillah aja, nggak tahu ke depannya seperti apa, mungkin bagaimana, cuman ya bismillah. Untuk saat ini ana pingin banget untuk menyebarkan kebaikan dan menjadi motivasi. Channel ini menjadi motivasi buat ana untuk terus berkembang, tambah semangat belajarnya, tambah semangat baca buku, mencari pembahas berbagai macam hal seperti itu. Dan memang untuk konsepnya sendiri, ana sudah coba sedikit buat konsep berkaitan dengan YouTube ini, dengan channel ini. Yang pertama, ana itu pingin banget punya dokumentasi ana membaca Al-Quran 30 juz. Ya mungkin dicicil ya, 1 juz, atau mungkin setengah juz gitu ya. Cuma ana pingin banget gitu. Karena pengalaman dulu itu, suara kita itu kan berubah ya. Dulu tuh dari zamannya apa? Ahmad Saud dulu. Waktu dulu denger Roja, masih radio Roja ya. Masih ada dulu kasetnya, piring itu Ahmad Saud. Masya Allah, kita coba niru-niruin suaranya gitu. Dan bagus ya. Bagus itu, Masya Allah. Kemudian berkembang karena suaranya Ahmad Saud itu Masya Allah bagus banget. Kita semakin suaranya makin ngebas, nggak bisa kita ngikutin sekarang. Makanya ana sih pingin ya punya kenang-kenangan ana baca 30 juz Al-Quran selesai. Mungkin sedikit-sedikit kita cicil, dikit-dikit di sini ya. Mungkin sebagai pengantar tidur juga, kalau misalnya ada yang bukan pengantar tidur sih, sebelum tidur ingin menenangkan diri gitu ya, mendengarkan bukan murotal, tilawah. Karena ana juga belum jago baca Quran, belum sehebat tajwid, ilmu tajwid segala macam ya, belum dewa lah istilahnya, belum ini banget, belum master banget gitu kan. Cuman ya kita coba tilawah aja dikit-dikit sebagai latihan buat kita, pemanasan lidah buat kita. Ya pokoknya ana pingin banget punya kenang-kenangan ana baca 30 juz Al-Quran dan ada rekamannya. Itu pingin banget ana. Ya itu motivasi ana supaya ana tambah rajin baca Quran ya. Seperti itu. Kemudian setelah membaca Al-Quran, ana juga punya keinginan baca sirah nabawi, baik itu kitab Rahikul Maktum atau mungkin kitab-kitab yang lainnya yang berkaitan dengan sirah nabawiyah lah.
agar manusia itu, dan ana lah, mungkin ana sendiri dulu lebih mengenal Rasulullah SAW, karena kayaknya udah lama banget nggak baca tentang sirah nabawi itu, sehingga sebagian kejadian-kejadian yang ada di kehidupan Nabi itu sebagian mungkin luntur lah, lupa, sehingga ana pingin banget baca sirah nabawiyah lagi. Sirah nabawiyah ya mungkin dilanjutkan dengan sirah sahabat, tabiin, tabiin, para ulama gitu, cuma nantilah, intinya pinginnya sirah nabawiyah dulu, setelah Al-Quran sirah nabawiyah itu pingin banget. Kemudian ana juga pingin ada baca kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah ini ana belum pernah baca sampai selesai, belum pernah tafsir Ibnu Katsir nih, sehingga ana pingin banget untuk baca tafsir Ibnu Katsir ditemani dengan kalian gitu kan ya, jadi semangat gitu ana akhirnya baca tafsir Ibnu Katsir ditemani dengan kalian, supaya mungkin ana nggak mungkin nyarah ya, karena keilmuan ana mungkin nggak segitunya, tapi dengan baca kitab tafsir Ibnu Katsir itu kan mungkin untuk teman-teman yang mungkin memiliki keterbatasan untuk membaca kitab tersebut, baik itu memang keterbatasan penglihatan sehingga tidak bisa membaca lagi, atau mungkin keterbatasan waktu sehingga nggak sempet buat baca gitu kan. Nah dengan adanya rekaman dari ana baca itu, mungkin sambil nyetir mobil atau sambil nyetir motor atau sambil berbaring gitu, itu bisa mendengarkan dan tahu isinya tafsir Ibnu Katsir itu apa gitu. Itu cita-cita banget, ana pingin banget kayak gitu, baca tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Karena ana pernah dapat channel YouTube tapi bahasa Arab ya, Kitabul Masmu'. Ana pernah dikasih rekomendasi dengan salah satu dosen di kampus, itu seperti itu. Untuk kalau kita ada namanya Kitabul Masmu' channelnya itu di YouTube, itu isinya orang baca kitab aja. Jadi satu kitab dibaca gitu aja, sehingga kita ngedengerin kitab tersebut dibacakan. Dan itu manfaatnya banyak banget, luas, masya Allah. Untuk kita yang mungkin qadarullah ndak bisa baca, ndak sempat baca, itu alhamdulillah kita sekarang ada media lain untuk bisa tahu isi dari kitab gitu ya. Meskipun direkomendasikan lagi untuk terus membaca, karena apa katanya, membaca itu jendelanya dunia ya, betul ya? Ya seperti itulah. Itu kitab tafsir Ibnu Katsir, ana pingin banget, masya Allah. Kemudian setelah tafsir Ibnu Katsir, mungkin di antara program-program yang lain pingin ana buat itu kita tanya jawab mungkin ya lewat Instagram atau lewat komentar YouTube, kita tanya jawab dengan keterbatasan keilmuan ana lah, sehingga mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa langsung ana jawab, ana catat, ana akan cari jawabannya gitu, ana bahas, ana cari ya, seperti itu. Ana pingin seperti itu, sehingga ana termotivasi untuk terus menambah ilmu, ngambil lagi gitu ya, karena kita itu menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari masa buayan kita hingga nanti kita masuk ke liang lahat. Ada lagi yang bilang minal mihbarah ilal makbarah, dari kita mulai mengenal tempat tinta, mulai bisa belajar sampai kita masuk ke liang kubur kita, seperti itu. Ana pingin terus belajar seperti itu dan pingin semangat, sehingga mudah-mudahan channel bisa menjadi motivasi buat kita semua. Ya nggak? Ya seperti itu, masya Allah. Itu dia, ana pingin seperti itu, tanya jawab, mungkin podcast ya, podcast mau lewat apa, misalnya nelpon lewat WA atau lewat Instagram, kita video, atau bukan video call lah, mungkin voice call lah, seperti itu. Kita diskusi segala macam, membahas hal-hal mungkin yang lagi rame tapi dengan kacamata pandangan Islam, seperti itu. Kita diskusi aja. Ana sebar-sebar ya, sebenarnya ya itulah tadi ana bilang, karena mungkin di sini pinginnya curhat juga. Ana mungkin lagi sedih atau lagi apa, pingin curhat di sini, pingin ngobrol, diskusi dengan kalian. Mungkin yang menyaksikan ini banyak yang lebih tua dari ana, banyak pengalaman, dapat berbagi pengalamannya. Masya Allah, itu senang banget sih. Ya, seperti itulah untuk tujuan ana membangun channel ini dan konsep yang udah terbayang ya untuk saat ini. Ya mungkin untuk jangka panjang ya, kalau memang seandainya rame, ana pingin banget sebenarnya ziarah ke ma'had-ma'had yang ada di Indonesia, ke pondok-pondok ya. Kita ngobrol, kita ya diskusi-diskusi tentang masalah pondok, kita review ya, istilahnya gitu, review pondok-pondok Indonesia yang ada di Indonesia gitu. Itu mah kedepannya nanti lah, masih panjang ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang lebih mampu mau ngambil ide ini ya silahkan, cuman ana sih kedepannya pingin banget kayak gitu. Ya Allah a'lam, nggak tahu nanti kedepannya gimana, cuman untuk saat ini ana lagi semangat, lagi seneng untuk berbagi dan ya curhat di sinilah gitu, ngobrol-ngobrol sama antum semua. Barakallahu fikum. Ya itu dia yang bisa ana sampaikan di awal video ini. Masya Allah, awal video udah panjang banget ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan ada kebaikan dan gak sia-sia ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari bentuk baiknya seseorang itu
adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Mudah-mudahan hal yang ini bermanfaat ya, dan jauh dari kata tidak bermanfaat. Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan di sini itu semua bermanfaat dan ditimbang sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari awal channel ini ada mungkin Anda langsung ingin mengucapkan permohonan maaf Anda yang sebesar-besarnya. Anda masih muda, Anda masih kurang ilmu. Mungkin kedepannya akan banyak kesalahan yang Anda lakukan. Ya, entah mungkin itu selip lah, salah terpleset kata atau segala macamnya. Dari awal Anda ingin mohon maaf karena sosmed ini mengerikan ya. Kita tahu semua bahwa sosmed ini sangat kejam dan mengerikan. Kita tahu lah, pisau bermata dua. Ima an yaqtuluka atau ya bisa saja membunuh Anda sendiri, atau bisa kita manfaatkan penggunaannya ya. Dari awal Anda minta maaf kalau misalnya ada salah atau segala macamnya. Insya Allah teman-teman di sini ngerti lah. Kalau ada salah dari seorang muslim itu ditegur dengan baik. Ya. Ditegur dengan baik, dinasehati, diperbaiki dan ditutup aibnya. Bukan malah ditambah disebarluaskan sehingga makin rame. Ya, enggak seperti itu. Ditutup aibnya, dinasehati ya secara baik-baik sehingga bisa jadi lebih baik lagi, lebih manfaat lagi seperti itu. Ana harap seperti itu. Teman-teman di sini nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang ya kayak gitulah lucu gitu misalnya mengadu domba atau segala macamnya gitu. Lah, Ana pingin kita di sini saling menasihati. Ana tahu Ana pasti bahkan banyak banget kesalahan. Semoga dapat dimaklumi dan dibukakan pintu maaf, dan ana minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah ana mohon ampun, kepada antum ana minta maaf. Seperti itu. Dan kepada teman-teman yang sudah mendukung, membantu jalannya channel ini, berkembangnya channel ini, ucapkan jazakumullah khairan. Ahlan bikum barakallahu fikum, selamat datang dan masya Allah. Semoga apa yang kita lakukan di sini menjadi amal kebaikan dan menjadi amal jariah buat kita semua. Masya Allah, barakallahu fik. Jangan lupa ayolah hibba, sebarkan kebaikan. Bisa jadi kebaikan kecil yang kita lakukan, kita share-share video yang bermanfaat ya. Yang bermanfaat ya. Jangan yang aneh-aneh share-sharenya. Yang bermanfaat kita share. Ada hidayah yang didapat dari orang yang kita share tersebut. Masya Allah. Khairun laka min humrin na'am. Orang mendapatkan hidayah sebab adanya kita itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah kendaraan paling mewah dulu. Ya, itu Masya Allah. Tebarkan kebaikan, karena kita tidak tahu atas kebaikan mana kita bisa masuk surga. Mungkin kebaikan-kebaikan kecil kita yang banyak itu bisa membimbing kita ke surga, insyaallah. Allahumma amin. Itulah yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Anda ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.